Dalam tradisi Islam, hanya ada segelintir hewan yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Salah satunya adalah khitmir. Khitmir sendiri adalah nama anjing yang menjaga penghuni gua dan mendampingi Ashabul Kahfi sepanjang tidur panjang mereka. Arti nama khitmir dalam bahasa Arab adalah nama selaput kecil yang memisahkan antara kurma dari bijinya. Tentang segala sesuatu yang disebutkan oleh Allah adalah sangat istimewa dan berbeda-beda hikmahnya. Berbeda-beda pula rahasia yang ada di sana. Hanya ada segelintir hewan yang juga disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang beliau puji. Jadi hanya ada sedikit hewan yang disebutkan dalam Quran dan hadis, dan anjing itu yang disebut khitmir adalah milik sekelompok anak muda, 7 orang yang mereka hidup di masa sebelum zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nama mereka terdengar seperti sebutan orang Yunani atau nama Latin, dan mereka adalah orang-orang yang beriman. Mereka adalah kaum muda, dan ke-7 orang pemuda ini mereka beriman dan mereka memutuskan untuk menjauh dari lingkungan masyarakatnya, karena masyarakatnya saat itu sudah salah jalan dan tidak beriman kepada Allah, tidak mengamalkannya dalam hidup. Maka terjadilah penyimpangan-penyimpangan pada masyarakat itu. Maka mereka, para pemuda itu, mengatakan, kami bukan bagian dari mereka. Dan mereka bukan sekedar mengatakan itu, namun mereka sebenarnya juga menyingkir, dan mereka masuk ke dalam gua bersama anjingnya, dan mereka tidur, dan Allah menidurkan mereka selama itu. Lalu beberapa ratus tahun telah berlalu, sehingga ketika mereka bangun, mereka mengira mereka baru tidur setengah hari, dan para pemuda itu tidak menyadari beberapa ratus tahun telah berlalu. Lalu mereka ingin pergi ke kota. Para pemuda itu lalu mengutus salah satu dari mereka, dan singkatnya, ternyata kemudian mereka baru menyadari bahwa beberapa ratus tahun telah berlalu. Lalu mengenai anjing yang bernama khitmir itu, saat para pemuda itu tidak meninggalkan jalan Allah, maka Allah telah memberikan ilham kepada anjing itu untuk tidak meninggalkan para pemuda itu. Dan Allah secara khusus menyebut anjing itu juga. Kisah anjing yang bernama khitmir itu tercatat dalam Al-Quran melalui firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang artinya, dan kamu akan mengira mereka terjaga padahal mereka sedang tidur, dan kami arahkan mereka ke kanan dan ke kiri, sedangkan anjing mereka merentangkan kakinya di depan pintu masuk. Seandainya kamu melihat mereka, niscaya kamu akan berpaling dari mereka dan diliputi ketakutan. Quran Surat Al-Kahfi ayat 18. Mengenai sosok, ciri, warna, dan nama anjing, menurut Imam Al-Bahawi rahimahullah, sebagian besar ulama tafsir berpendapat bahwa ayat tersebut merujuk pada seekor anjing, seperti diriwayatkan oleh Ibnu Zuraij. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah membacakan doa untuk Utbah bin Abu Lahab, yang artinya, ya Allah, kirimkanlah kepada mereka seekor anjing, hewan liar yang engkau ciptakan dari hewan-hewan milikmu, ciptaanmu. Dan ternyata doa ini benar-benar terkabul. Seekor singa mendatangi rombongan Utbah ketika mereka pergi ke Syam bersama rombongan Quraisy dan singgah di Az-Zarga. Saat itu, seekor singa menyerang rombongan tersebut, dan Utbah berkata, menunjukkan bahwa ia akan mengembuskan nafas terakhirnya karena dimakan singa. Selain itu, dia menyadari bahwa itu terjadi setelah doa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, Utbah berkata, sungguh celaka saudaraku, seperti doa yang dibaca Muhammad untukku. Singa itu menerkamku, demi Allah, selagi Muhammad di Makkah dan aku berada di Syam, singa ini akan membunuhku. Setelah itu, singa itu benar-benar menerkam kepala Utbah sampai mati dan memecah, memporak-porandakan kerumunan rombongan itu. Lalu beberapa pendapat ulama tentang nama anjing tersebut. Pendapat pertama adalah pendapat yang populer,
dan masyhur adalah dari Ibnu Abbas rahimahullah yang berkata, namanya Kitmir. Lalu dari Ali karamallahu wajhah, namanya Rayyan. Ada pendapat dari Imam Al-Jauzi rahimahullah, namanya Yashur. Dan dari Al-Sudi rahimahullah yang berkata, namanya Yur. Sedangkan dari Ka'ab rahimahullah berkata, namanya Syahban. Dalam riwayat lain, Ibnu Abbas rahimahullah mengatakan bahwa warna anjing itu merah, sedangkan namanya Kitmir. Sedangkan Mukhotil rahimahullah berkata, anjing itu bulunya berwarna kekuningan. Ada Imam Al-Qurtubi rahimahullah berkata, warnanya kuning dengan semburat kemerahan. Dan dari Al-Kalbi rahimahullah yang berkata, warnanya antara merah dan kuning. Konon warnanya juga mirip dengan langit, kemungkinan karena warna putih kebiruan, atau seperti langit mendung yang berwarna hitam keabuan. Ada juga yang bilang warnanya hitam atau kemerahan. Lalu apakah anjing Ashabul Kahfi yang bernama Kitmir itu akan berada di surga? Ada riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, di mana ia berkata, sesungguhnya Allah akan mengumpulkan semua ciptaannya pada hari kiamat, yang meliputi semua hewan, burung, dan manusia. Kemudian Allah akan memerintahkan kepada hewan dan burung, kembalilah ke tanah. Dengan demikian, dari tafsir Abu Hurairah di atas, jelas bahwa semua binatang dan hewan akan berubah menjadi tanah di akhirat. Beberapa ulama membahas kisah Kitmir secara rinci, sementara yang lain memilih untuk menyatakan apa yang telah diwahyukan dalam Al-Quran. Hal seperti ini telah disimpulkan oleh Allah mengenai kisah Ashabul Kahfi, di mana hikmah dan pelajaran dapat ditemukan dalam kisah itu, bukan pada detail-detailnya. Pelajaran tauhid yang dapat dipetik adalah yang sesuai dengan ajaran Islam, dan kisah itu sendiri harus dipikirkan dan direnungkan secara mendalam akan hikmah kisah Ashabul Kahfi tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri telah berfirman dalam Quran surat Al-Kahfi ayat 21 yang artinya, dan demikian pula kami mempertemukan manusia dengan mereka agar manusia itu mengetahui bahwa janji Allah itu benar, dan bahwa kedatangan hari kiamat tidak ada keraguan padanya. Ketika orang-orang itu berselisih tentang urusan mereka, orang-orang itu berkata, dirikanlah sebuah bangunan di atas gua mereka, Tuhan mereka lebih mengetahui tentang mereka. Orang-orang yang berkuasa atas urusan mereka berkata, sesungguhnya kami akan mendirikan sebuah rumah peribadatan di atasnya. Lalu Allah juga berfirman dalam surat Al-Kahfi ayat 22 yang artinya, nanti ada orang yang akan mengatakan jumlah mereka adalah 3 orang, yang keempat adalah anjingnya, dan yang lain mengatakan jumlah mereka adalah 5 orang, yang keenam adalah anjingnya, sebagai terkaan terhadap barang yang gaib, dan yang lain lagi mengatakan jumlah mereka 7 orang, yang kedelapan adalah anjingnya. Katakanlah, Tuhanku lebih mengetahui jumlah mereka. Tidak ada orang yang mengetahui bilangan mereka kecuali sedikit. Karena itu janganlah kamu Muhammad bertengkar tentang hal itu, bertengkar tentang hal mereka, kecuali pertengkaran lahir saja. Dan jangan kamu menanyakan tentang mereka, pemuda-pemuda itu, kepada seorang pun di antara mereka. Mengenai kisah Kitmir, tidak ditemukan hadis sahih yang menyatakan bahwa Kitmir akan berada di surga kelak di akhirat. Lebih jauh lagi, setiap pernyataan mengenai hal-hal gaib harus didukung dengan dalil-dalil yang sahih melalui beberapa hadis dan tafsir para ulama yang disebutkan semua binatang dan hewan akan berubah menjadi tanah kelak di akhirat. Mengenai masalah apakah kita akan bisa bersama hewan kesayangan kita di surga kelak, wallahu a'lam.